Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai terampil menggunakan alat ukur untuk part yang kelima. Yang pertama kita bahas kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca skala kecil dan kekurang terampilan dalam menyusun dan memakai alat ukur. Yang kedua, kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik ini merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat atau kerusakan alat, kesalahan paralaks, perubahan suhu dan kelembapan. Bahas untuk kesalahan sistematisnya, yang pertama adalah kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi ini terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi standarisasi tidak tepat. Hal ini mengakibatkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Kesalahan ini dapat diatasi dengan mengkalibrasi ulang alat menggunakan alat yang telah terstandarisasi. Kesalahan yang kedua itu adalah kesalahan titik nol. Terjadi karena titik nol skala pada alat yang digunakan tidak tepat berhimpit dengan jarum penunjuk atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali tepat pada skala 0. Akibatnya hasil pengukuran dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih dari skala 0 semestinya. Kesalahan titik nol dapat diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Jadi kita koreksi setelah kita dapat hasil pengukurannya, kita koreksi ulang. Kesalahan yang ketiga itu adalah kesalahan komponen alat. Kerusakan pada alat jelas sangat berpengaruh pada pembacaan alat ukur. Misalnya pada neraca pegas. Jika pegas yang kita gunakan sudah lama dan aus, maka akan berpengaruh pada pengurangan konstanta pegas. Hal ini menjadikan jarum atau skala penunjuk tidak tepat pada angka 0, yang membuat skala berikutnya bergeser. Yang keempat, kesalahan paralaks. Ini pada pertemuan part ketiga itu sudah pernah dibahas. Kesalahan paralaks ini terjadi bila ada jarak antara jarum penunjuk dengan garis-garis skala dan posisi mata pengamat tidak tegak lurus dengan jarum. Jadi ketika kita membaca alat ukur itu, posisi mata kita itu harus tegak lurus dengan alat ukurnya. Ini misalnya pada penggunaan pada pengukuran panjang, baik itu mistar, jangka sorong atau mikrometer sekrup. Jadi posisi mata kita itu harus tegak lurus dengan alat ukurnya. Jadi ketika kita mengukur, membaca alat ukur, ketika posisi kita tidak tegak lurus, maka hasil pengukuran kita juga tidak akan tepat. Hasil pengukurannya tidak tepat, maka akan terjadi
ketidakpastian dalam pengukuran. Kesalahan yang ketiga dalam ketidakpastian pengukuran, yang ketiga itu adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena adanya gerak Brown, molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, dan radiasi. Kita bahas yang pertama, gerak Brown molekul udara. Molekul udara seperti kita ketahui keadaannya selalu bergerak secara tidak teratur. Gerak ini dapat mengalami fluktuasi yang sangat cepat dan menyebabkan jarum penunjuk yang sangat halus seperti pada mikrogalvanometer terganggu karena tumpukan dengan molekul udara. Yang kedua, fluktuasi tegangan listrik. Tegangan listrik PLN atau sumber tegangan lain seperti aki dan baterai selalu mengalami perubahan kecil yang tidak teratur dan cepat, sehingga menghasilkan data pengukuran besaran listrik yang tidak konsisten. Yang ketiga, landasan yang bergetar. Getaran pada landasan tempat alat berada dapat berakibat pembacaan skala yang berbeda, terutama alat yang sensitif terhadap gerak. Alat seperti seismograf, yaitu alat untuk mengukur kekuatan gempa bumi, butuh tempat yang stabil dan tidak bergetar. Jika landasannya bergetar, maka akan berpengaruh pada penunjukan skala pada saat terjadi gempa bumi. Kesalahan acak yang keempat adalah bising. Bising merupakan gangguan yang selalu kita jumpai pada alat elektronik. Gangguan ini dapat berupa fluktuasi yang cepat pada tegangan akibat dari komponen alat bersuhu. Yang kelima, radiasi latar belakang. Radiasi gelombang elektromagnetik dari kosmos luar angkasa dapat mengganggu pembacaan dan mengganggu operasional alat. Misalnya, ponsel tidak boleh digunakan di SPBU dan di pesawat terbang karena bisa mengganggu alat ukur dalam SPBU atau pesawat terbang tersebut. Gangguan ini dikarenakan gelombang elektromagnetik pada telepon seluler dapat menghasilkan gelombang radiasi yang mengacaukan alat ukur pada SPBU atau pesawat terbang. Hal inilah mengapa ketika kita mengisi bahan bakar di SPBU atau ketika kita menaik pesawat terbang selalu ada peringatan untuk menonaktifkan telepon seluler kita. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.